Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah, banyak-banyak kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih dapat berjumpa pada malam ini pada pengajian Juanda seperti biasa dalam talaqi kitab Ahlul Haq was Sunnah bersama penulisnya langsung, yaitu Ustadz kita, Ustadz Wahidi Sarju Abdurrahim. Yang alhamdulillah pada pertemuan ke-12 ini kita insya Allah akan membahas tema tentang menyikapi nazar para filsuf. Untuk itu, agar mempersingkat waktu, langsung saja kami serahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materi. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dapat dituliskan di kolom chat atau nanti dapat menanyakannya pada sesi tanya jawab. Ya Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dan mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf minggu sebelumnya kita absen karena kurang sehat ya. Alhamdulillah sekarang udah baik. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang nazar, kemudian kita sampaikan bahwasanya umumnya para filsuf itu ketika berbicara terkait dengan nazar menggunakan logika Aristoteles, di mana logika Aristoteles itu sering juga disebut dengan istilah al-Burhani. Jadi kalau di Muhammadiyah itu ada namanya atau angkatan filosofis. Membidangi hubungan luar negeri gitu. Beliau dari Malaysia, kebetulan moderator di sini. Oh iya. Pendekatan filsafat. Maka di dalam pendekatan filsafat ini yang umum digunakan oleh para ulama kita atau para filsuf kita adalah dengan kias Aristo, yang itu memang mereka menyontek, nah setelahnya itu nyontek atau menukil dari pendapat-pendapat para filsuf Yunan. Dan memang para filsuf Yunan itu ketika berfilsafat sering menggunakan pijakan logika, dan yang diterjemahkan ke dunia Islam waktu itu diantaranya adalah logika Aristoteles, yang itu sangat berpengaruh terhadap pijakan para filsuf. Kemudian di sini dikatakan walaysa lil qail ayyaqula, ketika kita itu belajar filsafat Yunani, kemudian kita itu belajar logika Aristoteles, tidak layak kemudian kita mengatakan inna hadan naw'a minan nadhari fil qiyasil aqli bid'atun. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya belajar filsafat ataupun belajar kias Aristo ataupun sarana-sarana lain yang datang dari luar Islam, yang datang dari Yunani, itu dianggap sebagai bid'ah. Lam yakun fi sadril awal, dengan alasan bahwasanya ilmu-ilmu tersebut tidak pernah dipelajari pada masa generasi awal Islam. Ternyata tuduhan-tuduhan bahwasanya sedikit bid'ah karena tidak ada contoh dari Rasulullah dan sahabat itu sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan
Ibnu Rus pun menyadari itu dan mengatakan seperti itu. Ada orang yang dikit-dikit mengatakan bid'ah sehingga belajar filsafat pun dianggap bid'ah, belajar logika Aristoteles pun dianggap bid'ah. Fa inan nadhara aidan fil qiyasil fiqhi wa anwa'ihi wa syai'un ustunbita ba'da sadr awal. Karena jika kita itu mengatakan bahwasanya belajar filsafat kok dianggap bid'ah karena nggak ada pada zaman Nabi, ataupun kita mengatakan belajar kias Aristoteles dianggap bid'ah karena tidak ada di zaman sahabat, maka sesungguhnya belajar ilmu fikih pun juga nggak ada pada zaman sahabat dengan fikih, istilah fikih itu atau usul fikih. Apalagi usul fikih, kalau fikih mungkin sudah secara praktek kan sudah ya. Usul fikih ya, fil qiyasil fikih, maksudnya fikih di sini adalah usul fikih itu juga tidak ada di masa generasi awal, di masa para sahabat, sehingga dengan demikian ketika kita mengatakan belajar filsafat, belajar mantik dianggap bid'ah, usul fikih juga nggak ada. Apakah belajar usul fikih juga bid'ah, ya kan? Wa syai'un ustumbita batas dari awal, padahal yang namanya usul fikih itu munculnya setelah generasi awal. Walaisa yuru annahu bid'atun, nggak ada ulama yang mengatakan belajar usul fikih kok bid'ah. Hal itu dianggap bid'ah. Walihada sababun laisa hadza mawdi'u dzikri. Terkait semacamnya sebabnya dan sebagainya, kata Gulus bukan di sini tempatnya. Kalau kita melihat bahwa fatwa ulama memang pada masa-masa awal itu memang ada beberapa fatwa yang melarang atau membid'ahkan atau mengatakan belajar mantik seperti Ibnu Shalah yang juga maaf ini internetnya tidak stabil. Jadi ilmu mantik itu memang seringnya digunakan awalnya oleh para filosof dan juga para mutakalim Mu'tazilah. Sementara Mu'tazilah maupun para filosof ini sering ditentang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dengan pandangan-pandangan yang menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat kontroversi, seperti pendapatnya para filosof yang mengatakan bahwasanya alam raya sifatnya qadim, atau pendapat para filosof yang mengatakan bahwasanya kelak manusia itu dibangkitkan hanya rohnya saja, bukan dengan roh dan jasad, atau pendapat mereka yang mengatakan Allah itu sekadar mengetahui kuliat dan tidak mengetahui juz'iyat dan lain sebagainya. Pandangan-pandangan ini sering dianggap kontroversi dan umumnya karena muncul dari para filosof Yunan. Kemudian para filosof Yunan menggunakan logika Aristoteles, di mana juga logika Aristoteles itu sesungguhnya ketika masuk ke dunia Islam mengalami beberapa fase. Logika Aristo yang digunakan oleh para filosof itu hampir-hampir tidak banyak perubahan. Sementara kemudian ketika digunakan oleh ulama kalam, terutama oleh ulama kalam Asy'ari, itu banyak modifikasi. Sehingga ketika kita membaca ilmu mantik, Al-Qistos Al-Mustaqim, misalnya punya Al-Ghazali, ataupun kemudian kita bandingkan dengan logikanya, mantiknya Ibnu Sina, di sana terjadi beberapa perbedaan, terutama terkait dengan istilah-istilah mantik, al-jauhar dan lain sebagainya. Karena para filosof sering mengatakan bahwasanya Tuhan itu juga al-jauhar. Sementara ulama kalam mengatakan Tuhan itu bukan jauhar. Kemudian orang filosof sering mengatakan Allah itu jauharul katif, jauharul latif. Itu juga ditentang oleh para ulama kalam Ahlussunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Karena beberapa hal seperti itulah kemudian muncul fatwa seperti yang disampaikan oleh Ibnu Shalah itu yang mengharamkan ilmu mantik. Namun belakangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah justru menggunakan ilmu mantik untuk dijadikan sebagai sarana memperkuat logika mereka. Bahkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Al-Mustasfanya menjadikan ilmu mantik sebagai
muqaddimah atau pengantar di dalam ilmu usul fikih, sehingga ketika kita belajar ilmu usul fikih sejak masa Ghazali dan setelahnya, sementara kita tidak memahami ilmu mantik, maka kita akan terseok-seok, akan susah. Karena ilmu mantik dan usul fikih sudah sangat-sangat menyatu sekali. Kecuali usul fikih mutakhirin yang sekarang ini, yang kita pelajari saat ini, seperti karya Muhammad Abdul Wahab Khilaf, ataupun Abdul Karim Zaidan, ataupun Abu Zahra dan lain sebagainya. Di sana ilmu mantik sudah lepas, jadi lebih enak sebenarnya. Tetapi ketika kita membuka turas Islam, sejarah Islam, ilmu mantik itu sangat kental dalam usul fikih. Bahkan Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang yang di Mekah yang disebut dengan Musnidud Dunya, beliau juga menulis ilmu mantik supaya mempermudah mereka yang hendak belajar usul fikih dengan pengantar-pengantar ilmu mantik yang sangat sederhana. Bentuknya tanya jawab, itu sangat bagus. Oleh karenanya ketika ilmu mantik ini sudah dianggap oleh para ulama kalam sebagai alat bantu, maka sebenarnya tidak ada masalah seseorang itu untuk belajar ilmu mantik. Oleh karena itu ketika kita membuka buku-buku mantik di bab-bab awal, sering dikatakan bahwasanya ilmu mantik itu seperti ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu itu menjadi sarana supaya kita itu tidak salah ketika mempelajari bahasa Arab, supaya kita tidak salah mengi'rab dan lain sebagainya, maka ilmu mantik itu menjadi sarana untuk kita itu tidak salah ketika kita berpikir dan berlogika. Nah, seperti itu. Sehingga di sini dikatakan belajar ilmu mantik itu sudah sesuatu yang boleh, bukan bid'ah lagi, bukan sesuatu yang terlarang. Dan ketika kita melihat para ulama Islam, banyak sekali dari mereka yang sering menggunakan ilmu mantik. Hanya kemudian memang pada masa Ibnu Taimiyah oleh Imam Suyuti juga, ilmu mantik Aristo ini banyak dikritik karena memang terlalu kepada hal-hal yang sifatnya akli atau olah akal, olah otak, dan sedikit meninggalkan eksperimen. Padahal sesungguhnya yang akan kita membuat kita maju itu adalah penelitian ilmiah berdasarkan kepada kasus-kasus yang ada di alam nyata, bukan di otak saja. Maka Ibnu Taimiyah sebenarnya seorang pioner yang ingin mengembalikan kejayaan Islam, bukan sekadar nginduk ke Aristo, bukan sekedar belajar logika yang otak-atik kata-kata, tetapi berdasarkan penelitian empirik dengan melihat kasus yang ada di luar otak manusia dengan menggunakan qiyas fikih. Jadi qiyas fikih itu bukan sekadar dijadikan sebagai sarana untuk membuat sebuah kesimpulan hukum dari hukum fikih saja, tetapi juga dapat dijadikan sebagai pijakan untuk penelitian ilmiah. Sederhananya seperti halnya lembaga halal di MUI, ketika hendak mengetahui suatu barang itu haram atau tidak, itu harus masuk laboratorium. Laboratorium itulah sesungguhnya merupakan upaya mengetahui ilat hukum. Jadi kalau ilat hukum di fikih itu sekedar ada namanya itu kan cara mengetahui ilat hukum. Nah, itu dengan olah otak. Namun kemudian untuk zaman kontemporer harus ada laboratorium ilmiah sehingga haram tidaknya sebuah produk itu dapat diketahui secara eksperimental. Dan ini sesungguhnya merupakan upaya daripada Ibnu Taimiyah untuk mengembalikan qiyas fikih bukan sekadar sebagai sarana untuk mengetahui hukum fikih yang sifatnya itu abstrak, tetapi juga langsung kepada penelitian ilmiah. Meskipun demikian, qiyas Aristo karena sudah menjadi bagian dari sejarah Islam, sering tetap kita butuhkan, terutama ketika kita ingin mendalami turas Islam atau ketika kita ingin mendalami kitab-kitab kuning. Bal wa aktsaru ashabi hadhil millah muthbitun al-qiyas akli illa ta'ifatan minal hasawiyah qalilatun. Bahkan sebagian besar kelompok-kelompok Islam itu membolehkan ataupun menganjurkan ataupun menyetujui istilahnya ya, supaya kita itu boleh belajar ilmu logika Aristo, kecuali sebagian kelompok kecil yaitu dari kalangan Hasawiyah. Nah, kalau dalam dunia Islam ya Ibnu Taimiyah dan sebelumnya itu siapa Ibnu Taimiyah dan juga Imam Suyuti. Imam Suyuti punya buku judulnya itu
apa sih? Sonul Mantik. Kalau Ibnu Taimiyah punya 2 buku. Yang satu judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, kritik terhadap orang-orang pakar mantik. Yang satu lagi judulnya Naqdul Mantik atau kritik ilmu logika Aristo. Nah, 2 buku ini sering dijadikan sebagai pioner sebenarnya. Pioner sebelum di Barat muncul, di masa-masa Barat modern itu muncul para filsuf yang mengkritik terhadap logika Aristo. Di dunia Islam sudah muncul para intelektual yang lebih dulu memberikan kritikan terhadap berbagai pikiran filsafat Yunani dan menyerukan kepada penelitian ilmiah empirik, sifatnya empirik. Fa idza taqarrara annahu yajibu bi syar'i an-nadhar fil qiyasil aqli wa anwa'ihi kama yasbun nadhar fil qiyasil fiqhi fa bayyan annahu in kana lam yataqaddam ahadun mimman qablana bi fahsin anil qiyasil aqlihi wa anwa'ihi annahu yajibu alaina an nabtadi'a bil fahsi anhu. Jadi sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya terkait nazar ini di antara sarananya adalah dengan menggunakan kias Aristo. Kalau untuk terkait dengan pandangan filsafat dan ilmu kalam, dan itu disepakati oleh banyak kelompok Islam. Andai ini tidak ada kias yang muncul. Ini kan kias Aristo itu munculnya di Yunan, dan ulama Islam membolehkan kita mengambil ilmu dari manapun, termasuk dari Yunani. Sekiranya ilmu dari Yunan, mantik Aristo itu tidak ada, sekiranya nggak ada ya, belum ada, maka sebagai umat Islam itu kita harus berkreasi, menciptakan atau menemukan ilmu itu, atau ilmu apa saja yang kiranya dapat membantu kita untuk melakukan sebuah perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kita dituntut untuk selalu mengadakan riset, tidak hanya berpaku kepada hasil-hasil riset yang dihasilkan oleh non-muslim. Andai non-muslim itu tidak menemukan, maka umat Islam sendiri menemukan cabang ilmu tersebut dan bukan sekadar menjadi konsumen terhadap ilmu pengetahuan yang muncul dari kelompok non-muslim. Kalau zaman dulu ya dari Yunani. Anabtadiya bil fasi anhu wa ayasta'ina fi dzalika al-mutaakhiru bil mutaqaddim hatta takmulal ma'rifah bihi. Nah, jadi ketika cabang ilmu pengetahuan itu andai pun kita bisa menemukan, maka kemudian generasi setelahnya itu harus berupaya untuk melengkapi, untuk menambahkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah diletakkan oleh generasi pertama. Jadi umat Islam tidak boleh berhenti ketika ia melakukan penelitian ilmiah. Generasi awal itu sekadar menjadi peletak dasar, maka generasi setelahnya lah kemudian untuk melengkapi. Kemudian jika memang ilmu pengetahuan, cabang ilmu pengetahuan itu harus dipecah, maka dipecahlah. Nah kan seperti itu. Seperti halnya usul fikih, awalnya itu ditulis oleh Imam Syafi'i, meskipun sebelumnya sungguhnya telah digunakan oleh Imam Malik, sudah digunakan oleh Imam Abi, bukan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah. Dari Imam Syafi'i Ar-Risalah itulah kemudian usul fikih berkembang luar biasa oleh Imam Baqilani, oleh Imam Haramain dalam kitab Al-Burhannya, oleh Imam Ghazali dalam Mustaswanya, Imam Razi dalam kitab Al-Mahsulnya, dan lain sebagainya dikembangkan. Bahkan kemudian muncul seperti di dalam mazhab Syafi'i, Ais ibnu Abdussalam yang menekankan di dalam usul fikih itu terkait dengan maslahat. Jadi satu sisi cabang dalam usul fikih muncul maslahat dipisah oleh Ais ibnu Abdussalam. Puncaknya di tangan Al-Muwafaqat Imam Syatibi yang kemudian memunculkan ilmu maqasid syariah. Jadi Imam Syatibi itu bukan orang pertama yang meletakkan ilmu maqasid syariah sungguhnya, karena sebelumnya setelah disinggung oleh Ais ibnu Abdussalam dan juga Imam Haramain, tetapi melengkapi apa yang telah dibangun oleh para pendahulu, dan itu merupakan tugas para ulama, yaitu melengkapi penemuan orang-orang sebelumnya. Sehingga kemudian setelah Imam Syatibi, ilmu maqasid ini kemudian diusulkan untuk dipisah dari ilmu usul fikih, karena orientasinya sudah mulai berbeda daripada ilmu usul fikih Syafi'i. Nah, jadi seperti itu menurut Ibnu Rus.
bahwasanya ilmu pengetahuan di dalam Islam tidak boleh berhenti, penelitian ilmiah tidak boleh berhenti. Kalau sekiranya umat Islam itu bisa mengambil dari luar, maka ia harus mengambil dari luar. Sekiranya ia tidak dapat mengambil dari luar, maka ia harus melakukan kreasi. Mohon maaf disediakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ghairuna qad fahsa an dzalik, kalau non muslim sudah menemukan sebuah cabang ilmu, sekiranya kita tidak menemukannya, tapi non muslim menemukan cabang ilmu dulu. Fa bayyinun annahu yajibu alaina an nasta'ina ala ma nahnu bisabilihi bima qalahu man taqaddamna fi dzalik. Maka kita sebagai umat Islam harus mau untuk menggunakan cabang ilmu tersebut. Jadi tidak boleh gengsi untuk menggunakan cabang ilmu yang ditemukan oleh non-muslim, sekiranya itu dapat membantu kita untuk membangun sebuah peradaban. Jadi nggak boleh kemudian dikit-dikit yang dari non-muslim bid'ah, dikit-dikit dari non-muslim nggak boleh diambil, itu nggak boleh. Kalau dikit-dikit yang dari non-muslim itu bid'ah nggak diambil, maka dengan alasan karena generasi awal kita tidak pernah mempelajari, maka sesungguhnya ilmu-ilmu keislaman pun generasi awal Islam juga tidak mempelajari, seperti usul fikih, seperti nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Wasawaun akana dzalikal ghair kana aw ghairu musyarikin aw ghairu musyarikin fil millah. Baik orang selain kita. Nah, selain kita itu mereka itu masih seagama dengan kita, sama muslim. Nah, kalau sama muslim enak langsung kita pakai, ya kan? Boleh. Apalah ataupun orang yang itu beda milah, beda agama. Boleh kita menggunakan cabang ilmu yang diciptakan oleh non muslim atau teknologi apapun yang diciptakan ditemukan oleh non muslim. Ya sederhananya Zoom kita ini kan yang menemukan non muslim juga, ya kan? Facebook, WhatsApp itu non muslim semua yang menciptakan. Maka kita boleh itu menggunakan menurut Ibnu Rushd selagi itu memberikan manfaat, dan kita tidak boleh mengklaim bahwasanya hal itu dianggap sebagai perbuatan bid'ah. Dan menurut Ibnu Rushd, kiranya mereka tidak menemukan itu, harusnya itu kita yang menemukan hal itu. Sayangnya kita nggak menemukan, ya, selalu dari barat aja. Kita cuma sekedar konsumen. Nah, ini kan sebuah ironis. Ya, kalau zaman Ibnu Rushd, padahal zaman Ibnu Rushd umat Islam itu masih berada di poros peradaban, umat Islam masih maju, non muslim masih mundur. Itu pun Ibnu Rushd itu menyampaikan nggak apa-apa kita gunakan ilmu dari non muslim. Pada waktu itu umat Islam lebih maju tuh, apalagi sekarang, ya kan. Maka kalau zaman sekarang ini kita dikit-dikit bid'ah ya udah repot juga itu. Dan itu nampaknya sudah disadari sekali oleh Ibnu Rushd. Fa'inal alata
tasihhu biha at-tadqiya la yu'tabaru fi sihhati at-tadqiya biha kaunuha alatun li musyarakatin lana fil millah au ghairu musyarakatin. Kalau sudah sebuah cabang ilmu, kalau memang itu bermanfaat, bisa membantu kita untuk memajukan sebuah peradaban, sebuah bangsa, kita tidak usahlah untuk kemudian melihat ilmu itu sesuai berasal dari umat Islam atau bukan, nggak penting. Ilmu itu dari ciptaan orang Muslim atau bukan, nggak penting. Selama itu membuat manfaat, memberikan manfaat, kita ambil. Karena fiha surutus seha wa ani bi ghairil musyarik man nadhara fi hadhil asya. Nah, menurut Ibnu Rus yang dimaksud ghairu musyarik ini, Muslim ini adalah ilmu-ilmu yang memang ditemukan sebelum Islam datang, yaitu qudama min al-qudama qabla millatil Islam. Biasanya itu Yunan ya, Yunan, India, Persia. Di zamannya itu dulu ketika umat Islam itu jaya, di antara buku-buku yang diterjemahkan yang paling lumayan besar itu adalah karya para filosof Yunan. Bukan hanya terkait filsafat, tetapi juga berbagai macam cabang ilmu, termasuk matematik, termasuk juga fisika, kimia, dan sebagainya. Mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab, termasuk juga semua diterjemahkan. Kalau yang dari Persia itu yang terkenal sastra politik, itu bahasa Arab, dan itu umat Islam tidak pernah gengsi untuk menggunakan berbagai macam ilmu pengetahuan yang muncul dari non-Muslim. Dan menurut Ibnu Rus itu boleh-boleh saja, bahkan kita hendaknya menggunakan cabang ilmu tersebut untuk memperkuat peradaban Islam. Wa idza kana al-amru hakadha wa kana kullu ma yuhtaju ilaihi minan nadhari fi amril maqayisil aqliyati qad fahasu anhul qudama atam fahsin faqad yambaghi an nadriba bi aidina ila kutubihim. Kalau memang yang terkait ilmu-ilmu pengetahuan itu yang dapat menjadi sarana kita melakukan nazar, melakukan melakukan penelitian ilmiah, kemajuan teknologi, kemajuan sains, dan lain sebagainya, maka ketika hal itu sudah ditemukan oleh non-Muslim, kita harus membaca buku-buku mereka, kita harus mempelajari ilmu mereka supaya kita juga memiliki ilmu yang mereka punya itu. Jangan sampai kemudian kita ketinggalan zaman. Itu umat Islam dulu sangat semangat itu. Kalau ketika ada umat non-Muslim kok punya cabang ilmu yang umat Islam belum punya, semangat mereka, kita harus kuasai. Secepatnya, terjemahkan. Oh, akhirnya muncul terjemahan luar biasa. Dulu yang namanya Darul Hikmah di Baghdad itu perpustakaan luar biasa besar, jutaan judul buku itu. Sehingga ketika dibakar oleh Holaco itu Sungai Tigris bentuknya kayak tinta hitam. Saking banyaknya buku yang dibuang oleh Mongol. Makanya Ibnu Rus ini sangat berpengaruh di Eropa, bukan hanya di dunia Islam, tapi di Eropa. Pernyataan-pernyataan kita harus belajar dari non-Muslim, kita harus menggunakan logika, kita harus melakukan eksperimen, itu sangat berpengaruh di Eropa. Sehingga di Eropa itu muncul namanya madhab Ibnu Rus. Itu yang ngikutin non-Muslim. Jadi para intelektual muda non-Muslim di Eropa Barat itu mereka membuat sebuah kelompok namanya madhab Ibnu Rus atau Arusdiyah kalau bahasa Arabnya itu. Para pencinta Ibnu Rus. Nah, ini mereka sampai membuat sebuah kelompok, sampai Ibnu Rus itu dibuat patung, saking bangganya mereka dengan Ibnu Rus, dan semua ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Islam mereka pelajari, mereka terjemahkan, luar biasa. Akhirnya Barat maju juga kan. Nah, ini diantara majunya Barat setelah zaman kegelapannya, ya, di antara pionernya yang punya pengaruh ya Ibnu Rus ini. Meskipun buku ini kecil, cuma hanya berapa halaman, 99 halaman ya, dan bukunya juga kecil, tetapi pengaruh di Eropa luar biasa. Jadi ada dua buku Ibnu Rus yang punya pengaruh luar biasa di Eropa adalah Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wa syarah wal ittisal, dan yang kedua adalah Kasful Millah fi Kasful fi Aqwaidil Millah. Kasful kalau lupa saya. Jadi Ibnu Rus itu memang terkenal orang yang sangat bangga dengan ilmu pengetahuan, mendorong ilmu pengetahuan dan juga mendorong penelitian ilmiah serta supaya umat Islam, supaya siapapun tidak gengsi terhadap
ilmu dari manapun ia datang. Oh, yang buku satu lagi itu Manhajul Adillah fi Aqwaidil Millah, punya Ibnu Rus. Wa idza kana al-amru hakadha wa kana kullu ma yuhtaju ilaihi minan nadhar fi amril maqis al-aqlan. Fanang dhura fi maqaluhu min dalik fa in kana kullu sawaban qabilna hu minhum. Nah, ada setelah kita terima berbagai cabang ilmu yang berasal dari non-muslim, dari siapapun, kemudian kita bahas, kita teliti. Ketika cabang ilmu atau ilmu pengetahuan itu semuanya benar, langsung kita terima. Langsung kita terima. Wa in kana fi ma laysa bisawabin nabbahna alaihi. Kalau ada sesuatu yang kira-kira tidak sesuai, ya kita ingatkan yang ini tidak sesuai, yang ini tidak sesuai gitu. Seperti halnya pendapat-pendapat ulama-ulama atau para pemikir filsafat Yunan yang berasal dari apa? Yang mengatakan Tuhan itu berasal dari, atau alam raya itu berasal dari air, alam raya berasal dari udara, yang menafikan Tuhan, itu langsung ditolak. Tetapi yang sekadar dianggap sarana untuk mengetahui keberadaan Tuhan, seperti halnya kias Aristo, maka itu diterima. Apalagi kemudian ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu terapan kayak Einstein dan langsung diterima. Fa idza faraqna min hadzal jinsi minan nadhari, kalau wa asalat indana al-alat allati biyan naqdiru ala al-i'tibar fil mawjudat wa dilalati sinafiha fa inna man la ya'rifu sin'ata la ya'rifu al-masnu'. Nah, jadi nadhar itu sebenarnya bahasan yang sangat panjang ya. Kalau kita itu bisa menggunakan cabang-cabang ilmu itu, berbagai macam alat-alat juga bisa kita ciptakan supaya kita itu bisa maju di dalam peradaban kita. Nadhar ini terkait dengan teknologi, kemajuan teknologi. Itu bolehlah kita gunakan. Karena kalau kita itu mengetahui sesuatu, kita akan mengetahui yang lain. Adanya kursi itu menuntut kita untuk mengetahui pasti di sana itu ada yang membuat kursi. Adanya alam raya itu menuntut kita untuk mengetahui bahwa sana ada zat yang membuat alam raya. Jadi kita akan langsung percaya adanya Tuhan dengan penelitian ilmiah. Jadi penelitian ilmiah itu tidak kosong. Ilmu itu bukan sekedar untuk ilmu, tetapi ilmu itu untuk mendorong kita supaya mengenal Tuhan, supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya mempertebal iman kita. Jadi ilmu bukan hanya ilmu seperti yang digaungkan di dunia barat. Kalau ilmu sekedar ilmu, maka mereka kadang penelitiannya pun juga lepas dari etika, seperti halnya penelitian manusia tetapi menggunakan manusia, kan nggak boleh, harus etika yang digunakan. Ya, cloning manusia nggak boleh ya. Fakotnya an-nasro'a fil fasi an-mawjudat ala tatib wa nabil ladhi istafadnahu min sina'atil ma'rifah bil maqais al-burhaniyah, itu kan bil maqais al-burhaniyah. Jadi intinya, ketika apapun cabang ilmu apapun yang kita itu bisa membuat sebuah kemajuan, yang kita itu bisa mengantarkan kepada kita untuk menambah iman kita, mengakui keagungan Tuhan, ataupun menjadikan umat Islam itu jaya, peradaban Islam itu maju dari manapun datangnya, maka ilmu tersebut harus kita terima. Kias apapun, ataupun kias itu mungkin metodologi ya, metodologi riset apapun itu harus kita terima. Metodologi riset yang di sini disebut dengan istilah al-burhani. Kalau di majelis lain namanya burhani. Wa bayyinun aidan anna hadzal gharda innama yatimmu lana fil mawjudat bitadawulil fasi anha wahidan ba'da wahid. Maka yang dibutuhkan umat Islam sesungguhnya adalah meneliti berbagai cabang ilmu yang sudah dihasilkan oleh orang-orang non-muslim atau orang sebelum kita, mana kiranya yang sesuai dengan Islam dan mana yang tidak sesuai dengan Islam. Teliti. Kemudian nanti setelah dilakukan penelitian akan jelas mana yang sesuai, mana yang tidak. Kemudian kita juga dituntut untuk melakukan kreasi, menambah cabang-cabang ilmu baru atau menemukan hal-hal yang sifatnya baru, tidak hanya berhenti kepada muslim tersebut. Ini kayaknya apa ini disampaikan itu sudah ratusan tahun yang lalu, tapi kok kayak cocok sekali dengan zaman kita sekarang. Wa yasta'ina fi dzalikal mutakhiru bil mutaqaddim. Kita sebagai orang yang lebih terbelakang menemukan cabang ilmu itu
ya harus mau menerima ilmu pengetahuan yang sudah ditemukan oleh non-muslim. Jangan gengsi gitu. Saya pernah membaca buku judul punya Muhammad Al-Ghazali, ketika ditanya bagaimana supaya umat Islam ini maju, dari mana memulai, maka kata Imam Al-Ghazali, kita memulai dari akhir mereka mengakhiri. Jadi kalau umpamanya di barat itu majunya itu sudah metafos, ya kita memulai dari akhir metafos itu, bukan kita mulai dari nol lagi. Karena kalau kita mulai dari nol, wah kita nggak akan maju-maju. Mereka semakin maju, kita aja semakin terbelakang. Maka kita harus memulai dari terakhir mereka mengakhiri. Maka untuk bisa sampai seperti itu, ya dituntut tenaga ekstra luar biasa untuk mempelajari sains dan teknologi yang dimiliki oleh non-muslim, oleh barat, sehingga ketika kita bisa menguasai semuanya, maka kita bisa memulai dari apa yang mereka akhiri. Kalau tidak, semakin jauh lah kita ketinggalan. Luar biasa ini menurut zaman dulu, tapi kayak tulisan buku sekarang. Ala mithali ma'arada fi ulumi ta'alim fa innahu law faradna sina'atal handasah fi waqtina hadza ma'tuma wa kadzalika, itu seperti halnya cabang ilmu terkait dengan ilmu handasah, apa insinyur, terkait dengan astronomi. Kalau mereka sudah pelajari, ya kita pelajari juga. Kemudian setelah itu kita berkreasi, bukan hanya berhenti mempelajari saja, tetapi kita juga harus mampu melengkapi apa-apa yang sudah dipelajari oleh non-muslim. Nah, al-hay'ah, ilmu hay'ah itu ilmu astronomi. Handasah itu ya apa ya, yang biasa dipelajari di ilmu sains ya. Waramal insanu wahidun min tilqa'i nafsi ayudrika maqadirul ajramis samawiyati waskalaha wa abada ba'diha an ba'din lam amkanu dzalik mithla ayarifa qadra syamsi minal ardi wa ghairadhalika min maqadiril kawakib. Jadi ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu pengetahuan sains harus kita pelajari semuanya. Di sini dicontohkan ilmu apa nih? Astronomi, bagaimana mengetahui tentang ukuran-ukuran benda angkasa, ukuran bulan, ukuran bintang, ukuran, bahkan juga disebutkan di sini bentuknya itu kayak apa, yang namanya benda luar angkasa, itu harus dipelajari juga. Waqatu ba'di'an ba'd, jaraknya antara matahari dengan bumi berapa, antara bumi dengan planet lain itu berapa, antara benda-benda langit itu jaraknya itu berapa, itu juga harus dipelajari semuanya. Meskipun itu awalnya dari non-muslim, tetapi sebagai seorang muslim kita juga harus berkreasi dan memperdalami itu, kemudian mengembangkan cabang-cabang ilmu pengetahuan tersebut. Walau kana arkan nasi tab'an illa biwahyi aw syai'in isbu wahyi. Walau qila lahu inna syamsa a'dhamu minal ardi bi nahwi 150 dhifan aw sitina la'addal hadzal qaul jununan min qailihi wa hadza syai'un qad qama alaihi burhan fi ilmil hay'ah ya man la yasukku fihi man huwa min ahli dzalikal ilmi. Maka kita harus selalu pelajari itu, meskipun kalau orang yang tidak pernah belajar kadang mengira bahwasanya ilmu-ilmu tersebut aneh. Seperti di sini dikatakan oleh Ibnu Rus, besaran matahari itu 160 kali lipat ya. Kalau di zamannya ya, penelitian di zamannya itu besaran matahari 160 kali lipat besaran bumi. Kalau zaman sekarang kan kalau nggak salah lebih dari juta ya, juta kali lipat. Jadi tapi di zamannya itu mereka mengatakan besaran matahari itu binahwimiyah wa khamsin, 150 kali lipat dibanding besaran bumi. Au sittina atau 160 kali lipat besaran bumi. Nah, ini kalau orang yang nggak pernah belajar ilmu astronomi akan mengatakan, wah siapa bilang matahari kecil gitu kok, masa lebih gede dari bumi. Nah, ini kita jangan sampai seperti itu. Kita harus menguasai berbagai macam ilmu-ilmu sains sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, termasuk juga ilmu-ilmu astronomi. Memang Ibnu Rusdi luar biasa. Beliau juga menguasai filsafat, menguasai astronomi dan lain sebagainya. Wa amal ladzi ahwaja fi hadza ila tamsil bi sinati ta'lim hadis sinat usul fiqh wal fiqh nafsi lam yakmul an-nadharu fiha illa fi zamanin tawil. Contohlah, jadi ilmu-ilmu usul fikih, ilmu fikih itu sendiri bisa menjadi sebuah cabang ilmu yang baik, yang independen, yang bagus,
itu butuh waktu yang cukup lama, tidak sekali jadi. Sama cabang ilmu yang lain juga seperti itu, tidak sekali jadi, butuh proses. Ada yang orang atau ilmuwan atau ulama yang meletakkan cabang ilmu tersebut, kemudian para ulama setelahnya dituntut untuk melengkapi cabang ilmu itu tadi sehingga menjadi sebuah cabang ilmu yang luar biasa. Seperti halnya Ibnu Khaldun yang kemudian juga membuat cabang ilmu sosiologi dengan mukadimah Ibnu Khaldunnya, kan luar biasa itu. Itu umat Islam yang membuat kan. Dari umat Islam banyak juga menciptakan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Namun generasi setelahnya lah kemudian melengkapi. Terkait dengan psikologi itu sebenarnya di dalam kitab-kitab tasawuf itu sangat luar biasa sekali. Tinggal kemudian bagaimana kita mempelajari kemudian membuat cabang-cabang ilmu keislaman yang independen gitu, yang psikologi dalam artian psikologi yang sesuai dengan ajaran Islam ya. Cuman kita keburu mundur sehingga ilmu psikologi justru maju di barat sehingga muncul sekarang seperti An-Najati. An-Najati itu berusaha untuk mengkaji ilmu psikologi sesuai dengan kacamata Islam sehingga yang muncul bukan sekadar tajribah ataupun eksperimen yang menafikan Tuhan seperti halnya manusia dianggap punya sifat ego sehingga dia itu yang muncul hanya ana, saya sehingga nanti muncul sifat individualistik dan lain sebagainya, tetapi juga ada hal lain bahwasanya ada saya, ana, tetapi juga ada di luar saya, ada yang lain selain saya. Jangan hanya kemudian kita percaya dengan adanya saya saja, karena nanti ketika saya aja ya nanti menjadi individualistik seperti yang juga disampaikan oleh John Dewey di dalam bukunya Pragmatisme itu. Nanti kalau udah saya ya, akhirnya seperti Barat yang sangat pragmatis, sangat materialistik, dan itu bertentangan jelas dengan ajaran Islam. Dan banyak psikologi modern juga seperti itu, karena dianggap yang muncul dalam diri manusia itu saya ada, saya maka saya ada, kan repot tuh. Semuanya itu bermula dari saya, individualistik. Atau yang disampaikan oleh Freud yang mengatakan bahwasanya unsur terpenting dalam diri manusia, psikologi manusia itu adalah terkait dengan seksual. Ini juga harus ditinjau ulang karena pendapat-pendapat itu juga berbahaya sehingga nanti di masa modern memunculkan pergaulan luar biasa terkait dengan seks bebas dan lain sebagainya. Ini juga harus kita hindari. Maka sesungguhnya umat Islam itu banyak PR di dalam berbagai macam cabang ilmu, termasuk juga psikologi, termasuk juga antropologi, semuanya lah. Maka muncul kemudian para ulama-ulama modern untuk islamisasi pengetahuan, yang kemudian muncul Triple IT yang di Washington ya kan, yang cabangnya juga ada di Indonesia, di Jakarta, yang ketuanya juga intelektual Muhammadiyah, ada juga cabangnya di Mesir, yang untuk saat ini sedang dibekukan sementara dan lain sebagainya. Mereka adalah para ulama-ulama yang berupaya untuk melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Saya pernah ke beberapa kali atau bahkan dulu sering saya ke Triple IT untuk melihat sejauh mana sumbangsih ulama kita ternyata sangat luar biasa. Semua cabang ilmu ada dan sangat bagus-bagus sekali dan sangat modern sekali. Itu kajian-kajian terkait dengan islamisasi ilmu pengetahuan sangat luar biasa, melimpah. Bagus-bagus. Hanya persoalannya kan bukan hanya sekedar islamisasi saja, tetapi setelah itu kita ngapain kan itu. Jangan kemudian kita hanya melihat oh ini sesuai dengan Islam, oh ini sebenarnya ada di Islam. Nah, jangan sampai kalau dikit-dikit mengatakan Islam sudah ada dulu, Islam sudah duluan loh, itu artinya kita menjadi bangsa yang subordinat karena hanya melihat kemajuan Barat saja, kemudian kita klaim peradaban Barat itu sebenarnya sudah ada di Islam, kita sudah lebih dulu, tetapi kita tidak mampu berkreasi. Ini kan jadi masalah. Maka Hasan Hanafi itu menulis buku judulnya Minan Nakli ilal Ibda. Jadi kita bukan hanya menerjemah, tetapi juga berkreasi. Beliau memberikan contoh terkait dengan para ulama kita yang tidak hanya sekedar melakukan penerjemahan saja, tetapi juga melakukan kreasi ilmu-ilmu baru, membuat cabang-cabang ilmu baru. Baik, karena sudah 1 jam, kita lanjut ke dialog. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz dapat menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Kemudian akan kami persilakan untuk bertanya kepada Ustadz.
Apabila belum ada, izinkan saya untuk membaca pertanyaan yang sudah ada di kolom chat, Ustadz. Dari Bapak M. Nurwatoni bertanya tentang apa kira-kira dampak dari pemisahan ilmu yang tadi Ustadz sampaikan, mulai dari pemisahan ilmu mantik dengan usul fikih maupun pemisahan antara usul fikih dengan maqasid syariah. Ustadz mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Jadi kadang pemisahan ilmu pengetahuan itu sebuah hal yang darurat. Terkadang ya, darurat itu artinya karena cabang ilmu sudah sangat berkembang. Ketika cabang ilmu sudah sangat berkembang, maka biasanya akan ada muncul para ulama yang mencoba konsentrasi di dalam subbagian dari ilmu tersebut. Dan ternyata subbagian dari ilmu tersebut ternyata sangat luas. Dikajinya sangat luas sehingga wah ini kalau masih masuk nginduk kayaknya akan terlalu berat. Maka kemudian dipisah. Itu contoh sederhana ya usul fikih itu dengan ilmu maqasid. Sebenarnya terkait maqasid syariah itu masuk di dalam pembahasan maslahat mursalah. Tapi ketika maslahat mursalah ini dikembangkan, dikaji oleh Ibnu Abdul Salam, itu menjadi satu buku yang sangat tebal, kisaran 400-an halaman. Itu hanya membahas tentang maslahat mursalah. Akhirnya kemudian dikaji lagi oleh Imam Syatibi, ternyata sampai 4 jilid. Al-Muwafaqat itu 4 jilid. Luar biasa. Wah, ternyata akhirnya para ulama, wah ini kalau masih masuk dalam usul fikih kayaknya akan terlalu dalam ini. Maka kemudian kita pecah saja. Itu biasa di dalam ilmu pengetahuan, itu sangat biasa. Dan memang biasanya munculnya pemisahan cabang ilmu itu ya karena kebutuhan itu. Ada yang dulunya itu terpisah kemudian digabung. Contoh terkait yang saya sampaikan tadi, ilmu mantik. Itu kan awalnya terpisah dari usul fikih. Nggak ada hubungannya usul fikih dengan ilmu mantik Yunan. Usul fikih itu biasanya terdiri dari bahasa Arab, kemudian atau bahasa Arab ya, awalnya itu aslinya itu ilmu usul fikih itu dari bahasa Arab. Kaidah-kaidah yang muncul di dalam bahasa Arab. Sehingga muncul kaidah namanya setiap perintah itu wajib. Al-amru yufidu wujub illa idza sarfatu qarinatun. Kata perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban kecuali jika ada indikasi yang menunjukkan bahwasanya perintah bukan sebuah kewajiban, maka dia tidak wajib. Seperti mafhum mukhalafah, mantuk, mafhum muwafaqah, hakiki, majazi, am, khos, mustarak dan sebagainya. Itu sebenarnya kaidah bahasa semua, bahasa Arab. Nah, kemudian nanti masuk ilmu kalam di dalam usul fikih. Karena ketika ada muncul pertanyaan masalah kata perintah itu kapan munculnya, siapa yang memerintahkan, mungkin nggak kata perintah itu turun sebelum manusia ini ada, sebelum hukum ini ada, dan lain sebagainya. Terus yang memerintahkan siapa? Allah itu siapa? Wah, akhirnya nanti muncullah pembahasan ilmu kalam. Nah, akhirnya ilmu kalam mulai masuk di dalam usul fikih. Awalnya murni bahasa Arab, kaidah-kaidah, akhirnya muncul ke usul fikih. Kemudian otomatis nanti butuh teori, kan harus ada praktek. Butuh fikih masuk. Muncullah kemudian filsafat masuk di dunia Islam yang sangat luar biasa. Ilmu mantik, akhirnya ilmu mantik kok sangat bagus untuk dijadikan sebagai sarana membuat sebuah teori. Akhirnya usul fikih ilmu mantik dimasukkan ke dalam usul fikih, sehingga usul fikih itu menjadi menjadi ilmu pengetahuan yang zahmah, yang ramai, cabang ilmu tapi ramainya minta ampun, sukan istilahnya itu. Di situ ada fikih, di situ ada ilmu kalam, di situ ada ilmu mantik, di situ ada teori. Padahal aslinya ilmu ya usul fikih itu aslinya teori, metodologi bahas. Nah, ilmu mantik itu masuk karena untuk bisa membuktikan kebenaran sebuah metodologi, untuk ngetes sebuah metodologi. Apakah ini sesuai atau tidak? Kalau teori A tambah B sama dengan C itu benar nggak? Nah, ilmu mantik masuk di situ. Akhirnya wah ini bagus juga ilmu mantik. Sehingga Imam Ghazali sangat fanatik itu, Ghazali dan ilmu mantik. Ghazali kan orang pertama yang masukkan ilmu mantik ke usul fikih. Di dalam Muqaddimah Al-Mustasfa itu mengatakan siapa yang nggak menguasai ilmu mantik itu keilmuannya perlu diragukan katanya. Makanya Ghazali banyak punya buku mantik. Di antaranya itu Al-Qistas Al-Mustaqim. Kemudian yang lain-lain lah. Ada 3 atau 4 buku mantik yang dikarang oleh Al-Ghazali. Tapi kemudian para ulama mutakhir, apalagi yang ulama-ulama kontemporer ini, melihat kalau cabang ilmu seperti usul fikih ini yang awalnya dari bahasa, kemudian kalam masuk, kemudian mantik masuk, jadi ribet orang ingin belajar usul fikih itu, sulitnya minta ampun.
Dan itu disadari itu. Bahkan Ghazali sendiri nyadar itu. Tapi kata Ghazali, kalau sebenarnya sih kayak mantik, kayak ilmu kalam itu sebenarnya sih bukan ilmu usul fikih. Nyadar. Tapi karena sudah menjadi hal yang lumrah orang membahas usul fikih itu dimasukkan ilmu kalam, dan memang sangat terkait erat, ya mau nggak mau kita nggak bisa melepaskan. Itu menurut Al-Ghazali. Dan ini kemudian oleh Imam Syatibi juga dibahas. Kata Syatibi, ilmu usul fikih itu mestinya teori aja lah, nggak usah kemudian ilmu kalam masuk, kemudian mantik masuk, bikin pusing. Maka dalam al-muwafaqatnya itu terkait hal-hal yang terkait dengan ilmu kalam itu nggak dimasukkan oleh Imam Syatibi. Termasuk mantik Aristo, meskipun dia itu ada di dalamnya, mencampur, tapi tidak menjadi hal yang apa ya, yang terpisah ataupun nampak banget gitu. Tetapi dia merasuk di dalamnya gitu. Dan sehingga kita ketika membaca itu lebih enak di dalam kitab Al-Muwafaqat. Kalau dari sisi susunan apa macam-macam, sebenarnya bau mantik Aristonya juga nampak di dalam kitab Al-Muwafaqat itu. Tapi Syatibi sudah berusaha untuk melepaskan itu, melepaskan ilmu mantik, ilmu kalam dari kitab usul fikih supaya kita tuh nggak pusing lah belajar teori, tapi juga membahas filsafat, juga membahas tentang logika, pusing. Akhirnya ulama para kontemporer zaman kita sekarang melihat benar juga yang disampaikan oleh Syatibi ini. Apalagi kemudian para ilmuwan kontemporer melihat bahwasanya usul fikih itu ya memang harusnya konsentrasi di teori saja. Yang tidak terkait dengan teori usul fikih nggak usah lah, aja dilepas lah, mulai ditalak, ilmu logika itu ditalak, dipisah lagi. Udah, kamu jangan masuk usul fikih. Kemudian ilmu kalam ditalak, kamu jangan masuk usul fikih. Usul fikih konsentrasi ke teori. Maka kalau ketika kita belajar usul fikih kontemporer seperti membaca buku karya Abdul Wahab Khilaf, ataupun kita membaca bukunya Abu Zahra, membaca bukunya Abdul Karim Zaidan, membaca bukunya Wahab Az-Zuhaili, di sana ilmu mantik Aristo udah nggak nampak lagi. Ilmu kalam udah nggak nampak lagi. Yang muncul adalah usul fikih yang konsen kepada teori, dan fikih untuk sebagai penopang supaya kita mempermudah. Ada teori kan ada praktek. Kalau masa-masa Ghazali, teori murni, malah prakteknya itu dikit sekali. Karena beranggapan ya namanya usul fikih ya metodologi, nggak boleh kemudian fikih masuk. Kalau nanti fikih masuk, nah nanti gimana itu nanti? Wong teori ini untuk memproduksi hasil, kok hasilnya ikut-ikut dijadikan sebagai sandaran sebuah teori, nanti ribet kan, seperti itu. Itu menurut Ghazali. Sehingga usul fikih kayak Mustasfa, kayak Al-Mahsul itu fikihnya sedikit sekali. Sehingga nanti setelah itu akan muncul para ulama-ulama yang berusaha untuk mengkoneksikan antara usul fikih dengan fikih. Nah, namanya takhrijul furu' minal usul. Mengkonekkan antara ilmu usul fikih yang murni teori dengan fikih yang hasil daripada teori. Itulah sebuah cabang ilmu pengetahuan seperti itu, selalu berdialektika, dan itu sangat biasa. Ada juga ilmu baru yang muncul semacam sosiologi Ibnu Khaldun, ya kan. Nah, ini kan luar biasa. Ataupun mantiknya yang sifatnya itu empirik seperti mantik Ibnu Taimiyah, atau mantiknya siapa namanya, Imam Suyuti. Ini kan hal positif sebenarnya. Mereka mengkritik tetapi membuat solusi. Mestinya itu seperti ini loh. Jadi ada yang dikritik, ada yang mengkritik, tetapi yang mengkritik jelas ini seperti ini loh. Sehingga muncul ilmu yang kedua. Dari ilmu yang pertama muncul ilmu kedua. Nanti kalau ada yang mengkritik lagi, bagus lagi. Seperti itulah dialektika. Sehingga ilmu pengetahuan itu berkembang. Maka yang harus budaya-budaya saling kritik-mengkritik secara ilmiah itu yang sesungguhnya kita rindukan. Karena itu akan membutuhkan memunculkan berbagai macam cabang ilmu. Tradisi ulama kita terdahulu ketika memberikan kritikan itu, mereka sangat detail dalam memberikan kritikan. Kata per kata itu bisa dikritik. Sangat detail sekali. Sehingga muncul dialog ilmiah yang luar biasa. Kalau Anda membaca bukunya Ibnu Taimiyah, katakanlah Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, itu berapa jilid? 9 jilid. Mengkritik filsafat Ibnu Sina, itu sampai 9 jilid itu. Luar biasa. Ibnu Sina dikritik, Ghazali dikritik. Tapi luar biasa itu. Ibnu siapa namanya? Al-Ghazali mengkritik Ibnu Sina, satu buku penuh terkait dengan filsafatnya, kan? Tahafut at-Tahafut. Buku ini dikritik lagi oleh Ibnu Rus, Tahafut al-Falasifah. Saling kritik mengkritik. Itu hal yang biasa, tetapi memunculkan dialog ilmu yang luar biasa. Yang muncul zaman kita sekarang, ketika kita berbeda dengan yang lain, langsung dicap bid'ah, langsung kita mencap dia itu keluar dari Islam, anti-Zionis, pengikut Barat, dan lain sebagainya. Ini kan bukan budaya yang dicontohkan oleh ulama kita sebenarnya. Kalau ulama kita itu nyontohnya nggak gitu, kritiknya ilmiah, pakai buku. Nggak setuju, tulis buku.
bukan hanya buat mimi sedikit, kemudian dikomentari, dianggap sesat, dari non-muslim, anti-Zionis, enggak seperti itu. Enggak setuju buat buku. Ibnu Taimiyah itu ketika dia itu mengkantor pendapatnya Asy'ari di dalam kitab Al-Istiqomah ataupun Dalail ataupun yang lain, Majmu'atud Dalail sampai 2 jilid, luar biasa. Ilmu dengan ilmu gitu loh. Kemudian dikantor lagi oleh yang lain yang tidak setuju dengan Taimiyah. Ya biasa aja gitu. Tapi kan menghasilkan dialog intelektual yang luar biasa. Ulama kita itu sudah mencontohkan hal yang baik. Mestinya kita meniru mereka. Ketika kita tidak setuju, ya kan silakan secara ilmiah. Buku lawan dengan buku, pemikiran lawan dengan pemikiran. Jangan pemikiran dilawan dengan demo. Nah, ini kan nggak layak sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Terkait pemisahan ilmu pengetahuan ataupun penggabungan ilmu pengetahuan itu yang menentukan sesungguhnya adalah kebutuhan. Ketika kebutuhan itu menuntut untuk sebuah cabang ilmu dipisah, maka dipisah. Sama dengan ulumul hadis kan begitu. Ulumul hadis itu dulu nyampur dengan hadis. Kayak punya Sahih Bukhari, mukadimahnya kan ulumul hadisnya kan cuma di mukadimah dikit. Tapi kemudian dikembangkan oleh generasi setelahnya. Kemudian Ibnu Shalah membuat cabang ilmu sendiri, dicopot ya kan. Ulumul hadis itu dari kitab hadis yang sebelumnya hanya mukadimah tipis, kemudian dikembangkan menjadi sebuah cabang ilmu yang sangat tebal, independen. Nanti dari ulumul hadis nanti muncul lagi jarh wa ta'dil, ya kan? Ya seperti itulah. Jadi termasuk dalam ilmu bahasa juga sama. Bahasa Arab nahwu awalnya ya nggak ada yang mikir nahwu, kemudian orang ajam belajar bahasa Arab nggak bisa i'rab, nggak bisa tahu belakangnya, pembacaan belakang gimana, akhirnya ini akhirnya nanti muncul ilmu nahwu, dari ilmu nahwu nanti muncul ilmu arad, dari ilmu arad nanti muncul ilmu balaghah. Ya kan seperti itu. Jadi cabang ilmu memang seperti itulah ya. Pecah tidaknya itu tergantung kebutuhan. Kadang ada yang dari kecil melebar, ada yang melebar masuk menjadi satu. Nah, itu biasalah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian sekali lagi kami tawarkan kepada para Bapak Ibu jamaah sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan secara langsung kepada Ustadz Wahyudi, dapat langsung menyalakan saja mikrofonnya atau dapat pula menuliskan pada kolom chat untuk nanti dapat kami bacakan. Selanjutnya Ustadz, masih ada pertanyaan lewat kolom chat dari Bapak Haryadi Andi terkait dengan bagaimana ilmu kalam mampu mendorong kebangkitan Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Karena masih ada yang cenderung menolak produk dari luar, bahkan sampai ada yang terjerat dengan sampai ada yang terjerat taklid hingga melakukan perlawanan destruktif yang dianggap sebagai sebuah jalan kebenaran. Monggo Ustaz, mungkin dapat dijawab terkait dengan bagaimana ilmu kalam dapat mendorong kebangkitan Islam. Ilmu kalam itu kan membahas banyak hal sebenarnya. Satu, terkait interaksi manusia dan Tuhan. Yang kedua, terkait interaksi manusia dengan manusia. Yang ketiga, terkait interaksi manusia dan alam raya. Yang keempat, terkait dengan apa yang akan terjadi setelah manusia meninggal dunia. Cuman sayangnya, ilmu kalam saat ini itu jadi seakan-akan ya, bagi orang-orang yang awam, orang-orang yang nggak tahu ilmu kalam, itu berubah hanya sekedar menjadi ilmu takwil saja, terkait takwil, tafwid, Wahabi, Asy'ari, itu aja. Padahal kalau kita membaca ilmu kalam, katakanlah membaca kitab-kitab Imam Ijzi, kemudian Syarhul Maqasid, Syarhul Mawaqif, yang kitab-kitab babon ilmu kalam, Al-Mughni karya siapa namanya, Qadhi Abdul yang sampai 22 jilid, itu luar biasa itu. Ilmu kalam di sana itu bukan sekadar terkait dengan takwil, tafwid, Wahabi, istilahnya kalau zaman sekarang lah ya, Asy'ari, enggak sekedar itu. Kalau kita buka di dalamnya itu, di situ dibahas tentang astronomi, dibahas tentang fisika, dibahas tentang macam-macam. Luar biasa. Jadi karena memang ketika berkaitan dengan manusia, katakanlah, manusia sebagai posisi khalifah di muka bumi. Nah, ini kan kita harus tahu tuh, bagi posisi kita di muka bumi itu harus bagaimana, sebagai khalifah itu bagaimana. Ini kan luar biasa. Jadi sangat ilmu kalam itu sesungguhnya sangat mendorong bagi umat Islam itu untuk maju. Bukan hanya membahas tentang Tuhan saja. Karena nanti di ilmu kalam itu kan nanti akan terjadi ruang waktu. Ruang itu apa? Waktu itu apa? Bisakah ruang waktu itu begini? Ruang waktu itu dari bahasan luar biasa panjang di dalam ilmu kalam. Tentang atom. Yang justru yang menemukan bom atom mestinya umat Islam. Tapi yang menemukan kok Barat ya. Padahal kalau kita lihat di dalam ilmu kalam itu bahasan atom itu sangat luar biasa. Sampai berjilid-jilid.
Sampai bahkan ada namanya madhab atomisme lah istilahnya itu. Orang-orang Islam yang ingin membuktikan Tuhan itu dengan membuktikan adanya atom, dengan pergerakan atom, kenapa atom kok berputar, kenapa atom kok nggak diam, atom itu kenapa kok dianggap paling kecil, apakah bisa dipotong atau enggak, itu ada di ilmu kalam itu. Itu zaman Imam Ijzi, Imam Rozi itu sudah dibahas itu. Makanya aku bilang, mestinya itu reaktor nuklir, pembangkit nuklir itu mestinya umat Islam yang menemukan itu. Tapi kok Barat ya? Padahal yang membahas tentang atom sangat mendetail itu kita sudah makanannya ilmu kalam itu. Iya, sampai ada istilahnya itu madhab atomisme itu. Karena sedikit-sedikit tentang atom. Apakah atom bisa dibelah? Kenapa atom berbut? Kenapa kalau atom begini? Wah, luar biasa. Barang itu kenapa muncul benda? Benda itu karena terjadi di atom. Luar biasa lah, detail sekali. Dan itu di zaman itu ya. Di zamannya ya, zaman Imam Ghazali, zaman Imam Baqilani, zaman Imam Imam Romain, itu sudah sedetail itu membahas tentang atom. Makanya mestinya kita yang lebih maju tentang penemuan-penemuan ilmu-ilmu modern terkait atom itu mestinya umat Islam itu. Perkembangan tentang reaktor nuklir itu mestinya umat Islam itu. Kalau kita melihat ilmu kalam itu sebagai sebuah cabang ilmu yang itu untuk pembangunan peradaban, bukan hanya tentang Tuhan. Tapi saya nggak paham sekarang ini. Ilmu kalam itu menjadi seakan-akan sekedar kamu Wahabi, kamu Asy'ari, kamu sekitar itu doang. Kamu tafwid, kamu takwil, isbat. Jadi sempit banget ilmu kalam itu. Padahal kalau Anda baca ilmu kalam itu enggak segitu luas. Yang namanya takwil, tafwid itu bagian sangat-sangat kecil di dalam bahasa ilmu kalam. Sangat kecil. Masih berbagai macam cabang di dalamnya itu. Bahkan di bab akhir ilmu kalam itu bab al-imamah. Apa imamah itu? Konsep kepemimpinan. Mestinya kita itu kalau benar-benar belajar ilmu kalam itu di bab terakhir kepemimpinan, teori-teori politik Islam itu sudah sangat luar biasa. Kita nggak usah silo dengan demokrasi barat lah apa semacam-macam itu. Karena di dunia Islam itu sudah sangat luar biasa terkait dengan teori-teori kepemimpinan itu, terkait dengan teori politik itu. Sangat luar biasa di dalam ilmu kalam, di bab terakhir itu. Mesti ada. Bab terakhir ilmu kalam pasti membahas tentang al-imamah, kepemimpinan, kewajiban seorang pemimpin, hak dan kewajibannya apa, pengangkatan menterinya bagaimana, kalau dia dolim bagaimana, kalau dia ini gimana, cara mencopotnya bagaimana, masak baktinya bagaimana. Luar biasa, sudah sangat detail sekali. Ketika nanti ada kudeta, nyikapinya bagaimana, ketika sifatnya itu tidak sesuai dengan hukum Islam bagaimana, ketika seorang khalifah itu kemudian menunjuk anaknya sendiri bagaimana, tidak berdasarkan pemilihan langsung, apakah kemudian boleh dengan menggunakan sistem formatur, apakah tidak, sangat detail. Kita itu sudah lengkap lah dalam ilmu kalam itu. Tapi itu tadi, belakangan ini memang ilmu kalam itu semacam memang para ulama kalam kontemporer itu termasuk yang jarang di ini ya. Ilmu kalam itu termasuk ilmu yang jarang dipelajari memang oleh generasi sekarang ini, sehingga dianggap ilmu yang mati. Padahal ilmu kalam itu bukan ilmu mati sebenarnya, masih bisa dikembangkan kok. Maka orang-orang seperti Hasan Hanafi, kemudian Abid Al-Jabiri, kemudian Hasan Syafi'i kalau diajar, karena saya juga sering berguru kepada beliau, Hasan Syafi'i, itu beliau adalah ulama-ulama yang sangat konsentrasi untuk memajukan ilmu kalam dan membuat kreasi-kreasi baru di dalam ilmu kalam. Di antara yang diusulkan oleh Syekh Hasan Syafi'i adalah membuat kaidah. Kalau di dalam usul fikih itu ada namanya qawaid usul fikih, ya kan, kaidah-kaidah usul fikih, atau ada namanya qawaid fiqhiyah dalam usul fikih itu. Maka beliau juga mengusulkan nanti ada di dalam ilmu kalam itu qawaid kalamiyah, kaidah-kaidah di dalam ilmu kalam. Kalau kita membuka kalam itu sesungguhnya ada kaidah-kaidah umum yang sering digunakan. Imam Asy'ari dan pengikutnya itu punya kaidah. Ya, Imam Ibnu Taimiyah dan pengikutnya itu punya kaidah. Supaya mempelajarinya mudah, maka dibuatlah satu kaidah itu, dibuat pasal-pasal sehingga kita merujuknya belajar itu mudah. Seperti kalau di dalam Imam Asy'ari itu di dalam kitab Al-Lumah bab pertama mengatakan al-alam hadisun. Nah, ini sebuah kaidah ini. Al-alam hadits. Itu sungguhnya adalah kumpulan dari kaidah-kaidah ilmu kalam yang sesungguhnya cukup lengkap sebenarnya. Cuma karena dia sifatnya matan, memang butuh untuk kemudian disyarah dan dikembangkan. Intinya bahwasanya belajar kalam itu, ilmu kalam itu bukan sekadar belajar tentang Tuhan saja, tetapi juga belajar tentang sains ilmu pengetahuan. Maka ketika tadi saya sampaikan tentang bab nadhar, kalau di dalam HP ini tertulis satu kalimat saja, wa innan nadhar fil kauni lima arifatillahi wajibun syar'an, ya kan, cuma segitu aja. Ternyata oleh Ibnu Rus ditafsirkan nadhar ini luar biasa, termasuk juga bagaimana kita itu menerima berbagai macam cabang ilmu dari non muslim,
bagaimana kita menyikapinya, termasuk juga bagaimana supaya kita itu bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu dari bab nazar saja mendorong kita supaya maju gitu. Bab nazar ini mendorong umat Islam supaya kita menjadi pionir peradaban, bukan sekadar membebek. Dan Ibn Rus menyadari itu, sehingga Ibn Rus juga nggak ingin kemudian umat Islam juga membebek saja ke filsafat Yunan atau ke sains-sains yang diciptakan oleh orang Yunan. Maka kata Ibn Rus, orang Yunan itu ya sekedar meletakkan ilmu, ya kita yang harus melengkapi, dan kita membuat baru lagi kalau mereka belum ada, kan seperti itu. Itu sungguh ilmu kalam itu seperti itu, mendorong kita untuk maju, bukan sekadar perdebatan-perdebatan yang memecah belah umat Islam saja. Dan saya juga agak miris juga belakangan memang ilmu kalam kok jadi sekedar takwil sama tafwid saja. Maka memang pelajaran ilmu kalam ini layak untuk kita ajarkan di pondok-pondok kita. Dan saya lihat, walau alam ya, ini pengamatan subjektif, di pondok-pondok Muhammadiyah itu memang ilmu kalam itu kurang diminati atau tidak diajarkan. Bahkan ilmu mantik juga tidak diajarkan. Ya kan, padahal itu penting itu. Yang mengajarkan filsafat, ilmu kalam dan ilmu mantik itu di trend science. Pondok Muhammadiyah di trend science itu diajarkan karena memang penting. Nah, di dalam pondok yang lain, yang agama pun sebenarnya harusnya diajarkan. Kita di Al-Azhar diajarkan waktu di aliyahnya terkait dengan bahasan ilmu kalam, filsafat dan mantik. Kalau di pondok-pondok itu diajarkan mereka bahasan-bahasan filsafat, mantik, karena itu juga akan nanti ketika kita belajar usul fikih juga biar lebih nyambung. Belajar usul fikih klasik tanpa ada basic ilmu kalam, tanpa ada basic filsafat, tanpa ada basic ilmu mantik, ilmu logika, termasuk logika modern ataupun logika Yunan, hampir dipastikan kita akan kelabakan. Kita seperti nyemplung di di sungai, sementara kita nggak bisa berenang, gelagapan lah kita. Maka itu ilmu yang sangat penting untuk diajarkan mulai dari pondok. Tentu ya bahasanya pelan-pelan lah. Itu tergantung dengan manhaj saja, tergantung bagaimana kita menyampaikan saja. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Wahidi atas jawabannya. Kemudian kembali kami tawarkan kepada para jamaah apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung kepada Ustadz Wahidi, dapat menyalakan mikrofon dan kemudian menanyakan kepada Ustadz. Apabila belum ada pertanyaan lagi Ustadz dari Bapak Mas Trianda. Beliau pernah membaca buku terkait dengan surga neraka yang tidak kekal yang ditulis oleh oleh Agus Wahidi. Kemudian bahasanya terkait asal mula alam, tingkatan langit yang dibahas dalam Al-Quran dan sains. Apakah ilmu tersebut dapat dimasukkan ke dalam kajian ilmu kalam, Ustaz? Surga neraka itu memang bagian daripada kajian ilmu kalam. Memang bagian, bukan dimasukkan. Memang bagian dari kajian ilmu kalam. Termasuk apakah surga neraka itu kekal atau tidak, itu termasuk bagian dari ilmu kalam. Kalau tidak salah, Ibnul Qayyim termasuk yang mengatakan neraka ini tidak kekal. Dan sebagian ulama Islam, sebagian kecil ya, itu mengatakan tidak kekal. Karena yang namanya kekal itu kan ada selamanya ada. Di dalam Al-Quran itu yang disebutkan adalah kholidina fiha. Kholidina fiha itu, kalau bahasa Indonesia kan kekal di dalamnya. Padahal arti aslinya kholid itu adalah sesuatu yang lama. Kholidina fiha abada itu sesuatu yang lama. Jadi lama sekali, sangat lama. Sampai kita nggak tahu kapan berakhirnya, tapi lama sekali. Kalau andai kata kekal, mestinya tidak menggunakan kata kholid, tetapi digunakan kata bakok. Bakok itu selalu ada, akan selalu ada. Tapi yang digunakan adalah kata kholid, kholidina fiha, atau kholidina fiha abada. Sesuatu yang sangat lama sekali, yang kita tidak tahu kapan berakhir. Nah, ini kata-kata inilah yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan para ulama, apakah surga neraka itu kekal atau tidak. Tetapi sebagian besar umat Islam, jumhur ulama, mengatakan bahwasanya surga neraka itu sifatnya kekal. Adapun yang binasa itu adalah alam raya itu binasa, kemudian alam raya ini berakhir. Karena alam raya ini sifatnya fisik,
Aduh, ini jaringannya nggak stabil. Alam raya yang sifatnya fisik ini atau yang non fisik pun kayak alam jin, alam malaikat ya kan. Awalnya ada, nanti akan berakhir menjadi ketiadaan. Setelah itu nanti akan muncul alam baru lagi yang kemudian akan ada lagi. Nanti akan ada pertanyaan, kalau surga neraka kekal, menyaingi Tuhan. Tuhan kan kekal, katanya yang punya sifat kekal seperti Tuhan. Kok surga neraka kekal? Nah ini dijawab bahwasanya Allah itu tak bermula dan takkan berakhir. Sementara surga neraka itu bermula, ada awalnya. Meskipun mulaan, seperti halnya manusia, kalau surga neraka itu kekal, manusia itu kelak setelah dibangkitkan yang kedua juga akan kekal selamanya, akan ada terus. Tapi manusia itu kan bermula dengan nanti sifat Tuhan, dan surga neraka selamanya dia tetap makhluk yang pergerakannya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak akan pernah mengingkar ataupun menyalahi terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala karena dia sifatnya makhluk. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian terakhir kali kami sampaikan kepada para jemaah apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Namun apabila sudah tidak ada, berhubung waktu sudah jam 9 lebih, kami mohon kepada Ustadz untuk dapat menyampaikan penutup, kemudian disertai dengan doa penutup kajian kita pada malam hari ini. Ustadz, kami persilakan. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah fi ni'mah wa bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najina minan nari wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan taqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ditutupnya acara kita ini dengan doa oleh Ustadz, maka berakhir pula kajian kita malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Wahyudi Abdurrahim yang telah berkenan mengisi acara kita pada malam hari ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih pula kepada para jemaah yang telah berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Kami ucapkan terima kasih Ustadz. Semoga apa yang kita pelajari malam ini dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Wahyudi. Alhamdulillah, bermanfaat. Syukran Ustaz. Terima kasih Pak Manja.